Cloning pada hewan. Cloning embrio. Cloning embrio adalah usaha untuk menghasilkan individu baru dengan sifat secara genetik sama dengan kedua induknya tanpa melakukan perkawinan secara alamiah. Nah, cloning embrio pada manusia lebih dikenal dengan istilah bayi tabung atau in vitro fertilisasi. Fertilisasi in vitro. Nah, kita akan bahas dulu bagaimana fertilisasi yang terjadi secara alami ya. Nah, ini adalah rahim seorang perempuan. Nah, pada fertilisasi secara alami, ketika sel telur mengalami pematangan ya, maka sel telur akan mengalami ovulasi. Ya. Kemudian sel telur yang diovulasi akan mulai bergerak menuju ke tuba falopi ya, nada tuba falopi. Nah, ketika sebuah sperma datang ya, nah dan satu buah sperma akan membuahi sel telur, maka reaksi di dalam sel telur mencegah masuknya sperma yang lain ya. Nah, kemudian di sini terbentuklah yang disebut dengan zigot. Nah, ketika sudah terbentuk zigot, maka mulailah terjadi pembelahan sel sampai akhirnya terbentuk morula. Nah, si morula ini ya terus akan mengalami perjalanan sampai akhirnya masuk menuju ke uterus. Nah, di sini embrio akan menempel pada mukosa di dalam uterus, kemudian mulai berkembang menjadi janin. Nah, ini adalah ya fertilisasi alami sampai akhirnya terbentuklah embrio di dalam uterus. Nah, pada peristiwa bayi tabung atau in vitro fertilization, nah di sini telurnya diambil ya, diisolasi. Kalau dahulu digunakan dengan teknik laparoskopi, sekarang digunakan dengan teknik ultrason dan jarum kecil. Nah, kemudian sel telurnya ya ditaruh di sini di sebuah cawan Petri dengan medium yang disesuaikan dengan kondisinya. Nah, kemudian dimasukkanlah sperma untuk agar terjadi fertilisasi. Nah, kemudian setelah terjadi zigot ya berkembang menjadi morula, terus akhirnya membelah diri. Nah, kemudian diimplantasi ya, dimasukkan, ditransfer ke dalam uterus agar menempel ke mukosa. Nah, fertilisasi secara in vitro ini dilakukan ya ketika sperma dan sel telur tidak dapat bertemu pada kondisi yang normal. Jadi, pertemuannya dilakukan di dalam cawan Petri atau tabung ya, yang jelas di luar tubuh. Nah, tapi kemudian perkembangannya tentu dikembalikan lagi kepada rahim ibunya. Nah, ini dilakukan karena adanya gangguan pada tuba falopi misalnya ya, atau juga karena sel telurnya yang sedikit, atau bisa juga karena kelainan pada sperma. Nah, itu adalah cloning embrio ya, yang salah satunya disebut dengan bayi tabung atau in vitro fertilization. Nah, selanjutnya cloning pada hewan ya, yang kedua adalah cloning transfer inti atau transplantasi inti. Nah, cloning transfer inti ini adalah teknik memindahkan inti dari sel donor ke sel lain agar diperoleh individu dengan sifat sama dengan inti sel donor. Oke, contohnya ya, transfer inti yang pernah dilakukan oleh yaitu transfer inti pada domba yang menghasilkan domba doli ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, pertama kita memiliki donor sitoplasma. Jadi domba yang berperan sebagai donor sitoplasma. Di sini jenis dombanya adalah Scottish Blackface ya. Nah, jadi diambil sel ovum ya pada donor sitoplasma ini. Nah, sel ini di nukleusnya itu dirusak gitu ya, dirusak sehingga akhirnya kita hanya mendapatkan nukleusnya saja ya. Jadi sel intinya dirusak ya, sehingga kita hanya memiliki sel tanpa nukleus ya. Nah, kemudian ada juga domba yang berperan sebagai donor nukleus. Nah, ini diambil sel yang merupakan sel somatik yang berasal dari sel kelenjar susu. Nah, ini hanya diambil intinya saja. Nah, kemudian inti dari sel somatik donor tadi ini bersifat 2N ya. Nah, itu akan digabungkan dengan
sel tanpa nukleus tadi dengan menggunakan kejut listrik, sehingga dihasilkanlah sebuah sel yang bersifat diploid. Nah, kemudian sel telur ini ya yang sudah memiliki inti sel yang diploid akan membentuk sampai akhirnya terbentuklah morula. Di sini dihasilkanlah blastosit. Nah, kemudian si morula tadi akan diinjeksikan ya ke dalam uterus domba betina yang lain ya. Nah, kemudian ternyata berkembang dengan baik sehingga ya lahirlah domba dengan nama domba Dolly. Nah, jadi melalui transfer inti ini dapat diperoleh domba-domba anakan ya yang sifat dan jenis kelamin itu yang sama dengan induk donor sel somatik. Nah, jadi si Dolly ini sama dengan yang donor nukleus ini. Ya, namun pada kasus cloning domba Dolly ini, sel somatik donor ini sudah berumur 6 tahun. Sehingga domba anakan ya si Dolly ini pun seolah-olah sudah berumur 6 tahun meskipun baru saja dilahirkan. Kemudian domba Dolly dinyatakan mengalami penuaan dini dan akhirnya mati pada umur 6 tahun. Oke, itu adalah cloning transfer inti.